Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asli Umar dengan NIM C022114 kelas Manajemen D. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen UKM, dengan hormat saya sebut namanya Ibu Wulan Ayuandiani SEMM, yang telah memberikan kami tugas presentasi mengenai manajemen UKM. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang telah diberikan. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, ini dia pemaparan dari saya. Materi yang pertama itu definisi UKM. UKM atau usaha kecil dan menengah adalah sektor usaha yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Nah, adapun klasifikasi UKM. Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok menurut Arif Rahmana 2009. Nah, yang pertama yaitu livelihood activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. Yang kedua, micro enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Yang ketiga, small dynamic enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Yang keempat yaitu fast moving enterprise, merupakan UKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar atau UB. Adapun ciri-ciri usaha kecil menengah atau UKM, yang pertama, bahan baku mudah diperoleh. Yang kedua, menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan oleh ahli teknologi. Yang ketiga, keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun-temurun. Yang keempat, bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Yang kelima, peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal atau domestik dan tidak tertutup, sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor. Yang keenam yaitu melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat secara ekonomis menguntungkan. Nah, adapun eksistensi UKM, yang pertama itu penciptaan lapangan kerja, yang kedua yaitu kontribusi terhadap PDB, yang ketiga penggerak ekonomi global, yang keempat inovasi dan kewirausahaan, yang kelima pemerataan pendapatan, dan yang terakhir yaitu ketahanan ekonomi. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi kinerja UKM, faktor internal terdiri dari aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek teknis dan operasional, serta aspek pemasaran. Adapun kelebihan dan kekurangan UKM, kelebihan UKM yaitu yang pertama, kinerja UKM berpotensi menebar di seluruh pelosok dan berbagai ragam bidang usaha. Yang kedua, kinerja UMKM beroperasi dengan investasi modal untuk aktivitas tetap pada tingkat yang rendah. Yang ketiga itu sebagian besar kinerja UMKM dapat dikatakan padat karya yang disebabkan penggunaan teknologi yang sederhana. Nah, adapun kekurangan UKM yaitu manajemen, dana, dan peraturan pemerintah. Adapun permasalahan dan penghambat UKM dari faktor internal yaitu kurangnya permodalan, sumber daya manusia yang terbatas, lemahnya jaringan usaha, dan kemampuan penetrasi pasar. Dari faktor eksternalnya itu iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, terbatasnya sarana dan prasarana usaha, implikasi otonomi daerah, sifat produk dan lifetime pendek, dan terbatasnya akses pasar. Adapun kekuatan dan kelemahan UKM. Kekuatan UKM menurut Tambunan T 2018 mengidentifikasikan beberapa karakteristik UKM yang memiliki keunggulan kompetitif, antara lain yang pertama itu kualitas sumber daya yang baik, yang kedua pemanfaatan teknologi yang optimal, yang ketiga kemampuan melakukan efisiensi dan meningkatkan produktivitas, yang keempat yaitu kemampuan meningkatkan kualitas produk, yang kelima yaitu akses promosi yang luas, yang keenam sistem manajemen kualitas yang terstruktur, yang ketujuh sumber daya modal yang memadai, yang kedelapan jaringan bisnis yang luas, yang kesembilan yaitu jiwa kewirausahaan. Adapun kelemahan UKM di Indonesia antara lain yang pertama akses terbatas ke pembiayaan, kedua keterbatasan teknologi dan inovasi, yang ketiga manajemen yang kurang profesional, yang keempat keterbatasan pemasaran, yang kelima persaingan yang ketat, yang keenam sumber daya manusia, yang ketujuh regulasi yang cukup rumit. Nah, adapun penelitian pelanggan, adapun hal yang harus diperhatikan ketika pelaku UKM ingin mengidentifikasi
pelanggannya, yaitu segmentasi pasar, mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pelanggan, umpan balik pelanggan, adaptasi terhadap perubahan. Adapun penelitian peluang adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan UKM untuk berkembang. Adapun penelitian pelanggan seperti inovasi, sumber daya, kewirausahaan, dan jaringan bisnis. Nah, materi selanjutnya itu pendekatan positioning. Menurut Kotler dan Keller 2019 terdapat 7 pendekatan dalam melakukan positioning, yaitu yang pertama, penentuan posisi menurut atribut, yang kedua penentuan posisi menurut manfaat, yang ketiga penentuan posisi menurut kategori, yang keempat penentuan posisi menurut pengguna atau penerapan, yang kelima penentuan posisi menurut pemakai, yang keenam penentuan posisi menurut pesaing, dan yang terakhir yaitu penentuan posisi menurut harga atau kualitas. Adapun manfaat positioning yang berorientasi pada nilai, membedakan UKM dari para pesaing, meningkatkan loyalitas pelanggan, menarik target pasar yang tepat, dan meningkatkan keuntungan. Kekuatan dan kelemahan UKM serta penilaian pelanggan dalam praktik. Kekuatan UKM dalam praktiknya itu fleksibilitas dalam operasional dan pengambilan keputusan, hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, biaya operasional yang lebih rendah, dukungan dari pemerintah dan masyarakat lokal, dan kemampuan berinovasi yang lebih. Adapun kelemahan UKM dalam praktiknya itu keterbatasan akses modal dan pendanaan, kurangnya kemampuan manajerial dan pemasaran, minimnya pemanfaatan teknologi, terbatasnya jangkauan pasar, dan persaingan yang ketat dengan perusahaan besar. Penelitian pelanggan pada UKM yang pertama itu melakukan survei dan kuesioner kepada pelanggan, yang kedua melakukan wawancara langsung dengan pelanggan, yang ketiga menganalisis data transaksi dan perilaku pelanggan, yang keempat memanfaatkan media sosial dan ulasan online, yang kelima mengadakan forum atau diskusi pelanggan. Penelitian peluang UKM yang pertama itu menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi peluang pasar, yang kedua menganalisis tren pasar dan perilaku konsumen, yang ketiga memanfaatkan data digital dan media sosial untuk riset pasar, yang keempat mengikuti pameran atau event bisnis untuk menganalisis peluang pasar, yang kelima melakukan persaingan dan strategi pesaing. Adapun manfaat positioning yang berorientasi pada nilai dalam praktik, yang pertama meningkatkan loyalitas pelanggan dengan positioning berbasis nilai, yang kedua meningkatkan daya saing UKM di pasar yang lebih luas, yang ketiga memperkuat identitas merek melalui diferensiasi produk, yang keempat meningkatkan kepercayaan konsumen melalui konsistensi branding. Adapun strategi pemasaran dalam meningkatkan daya saing UMKM. Tujuan utama dari pemasaran UKM adalah meningkatkan daya saing produk dengan strategi yang kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap dinamika pasar. Pemasaran tidak hanya berfokus pada peningkatan penjualan, tetapi juga membangun kesadaran merek atau brand awareness, memperluas jangkauan pasar, serta menciptakan hubungan jangka panjang dengan para pelanggan. Adapun faktor-faktor strategi pemasaran UKM, yang pertama menentukan strategi pemasaran yang tepat, yang kedua menganalisis persaingan pasar, yang ketiga membangun komunikasi yang efektif dengan pelanggan, yang keempat komunikasi dengan pelanggan, dan yang terakhir yaitu menjelaskan manfaat dari produk. Materi selanjutnya itu fokus pemasaran UMKM dalam pencapaian tujuan pemasaran. Nah, pemasaran yang efektif merupakan salah satu kunci utama dalam pencapaian tujuan bisnis bagi usaha kecil dan menengah atau UKM melalui pendekatan yang cermat terhadap setiap elemen mix. UKM dapat meningkatkan daya saing, memperluas pangsa pasar, dan mencapai tujuan pemasaran secara efektif dan efisien. Nah, adapun konsep marketing elemen mix. Yang pertama, produk. Menurut Kotler dan Armstrong 2018 menjelaskan produk sebagai entitas yang dapat dijual dengan menarik perhatian, diakuisisi, digunakan, dan dikonsumsi untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, price atau harga. Kotler dan Armstrong 2018 mengartikan harga sebagai sejumlah biaya atau nilai yang harus dikorbankan oleh konsumen agar memperoleh manfaat dari pemakaian produk atau jasa. Yang ketiga yaitu promotion atau promosi. Kotler dan Armstrong 2018 mengatakan bahwa promosi mengarah pada kegiatan menginformasikan kelebihan produk agar dapat membujuk sasaran konsumen untuk membeli produk. Yang keempat yaitu proses. Menurut Kotler dan Keller 2016, proses adalah marketing mix merujuk pada serangkaian prosedur atau langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengantarkan produk atau layanan kepada konsumen dengan cara yang efisien dan
memuaskan. Yang kelima itu people atau orang. Dalam internal pemasaran menjelaskan bahwa karyawan berpengaruh penting dalam kesuksesan karena cermin kesuksesan kualitas orang-orang di dalam sebuah organisasi. Yang keenam yaitu place atau tempat, diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang ditempatkan pada suatu lokasi tertentu untuk mempercepat dan mempermudah distribusi produk dan jasa dari perusahaan ke pelanggan, menurut Giptono 2015. Yang ketujuh itu physical evidence atau bukti fisik. Menurut Kotler dan Keller 2016, bukti fisik dalam marketing mix mengacu pada elemen-elemen fisik yang digunakan untuk mendukung penawaran suatu produk dan layanan serta memperkuat citra merek di mata para pelanggan. Yang kedelapan yaitu productivity and quality atau produktivitas dan kualitas. Produktivitas secara sederhana didefinisikan sebagai besaran hasil dari jumlah modal yang digunakan. Nah, materi selanjutnya itu langkah-langkah perencanaan untuk pengembangan produk dan jasa UKM. Keunggulan produk dan jasa UKM. Nah, UKM akan berfokus pada serangkaian inovasi berdasarkan ide dari pelanggan, persaingan dan pemasok produk atau bahan baku serta proses untuk meningkatkan keunggulannya. Upaya tersebut merupakan cara yang lebih efektif untuk berkompetisi secara keseluruhan. Ini menurut Tilley 2003. Adapun manfaat dari produk dan jasa usaha kecil menengah atau UKM memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, baik di tingkat lokal maupun global. Berikut adalah beberapa manfaat yang dihasilkan oleh produk dan jasa UKM. Yang pertama itu kontribusi terhadap perekonomian nasional, yang kedua penciptaan lapangan pekerjaan, yang ketiga meningkatkan kesejahteraan sosial, yang keempat dukungan terhadap inovasi dan kreativitas, yang kelima mengurangi ketergantungan pada impor. Keistimewaan produk dan jasa UKM: yang pertama inovasi dan kreativitas dalam produk, yang kedua keberagaman dan keterhubungan dengan kearifan lokal, yang ketiga penerapan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan, yang kelima hubungan yang lebih dekat dengan konsumen. Penetapan harga yang tepat sebagai salah satu faktor persaingan. Nah, adapun pengertian penetapan harga dan daya saing perusahaan yaitu penetapan harga atau pricing adalah proses menentukan nilai uang yang akan dibebankan kepada konsumen untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Proses ini melibatkan analisis biaya produksi, permintaan pasar, nilai tambah yang diberikan kepada konsumen, serta harga pesaing. Ini menurut Kotler dan Keller 2018. Yang kedua itu daya saing perusahaan. Daya saing adalah kemampuan perusahaan untuk menawarkan produk atau layanan yang lebih baik atau lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya dalam hal kualitas, harga, fitur lainnya yang dihargai oleh konsumen, menurut Sweeney dan Souter 2019. Nah, adapun dampak penetapan harga yang tidak tepat terhadap daya saing. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga menurut Sweeney dan Souter 2019 mengatakan bahwa ada beberapa dampak yang dapat terjadi jika perusahaan tidak menetapkan harga dengan tepat, antara lain yaitu kehilangan pelanggan, kerugian finansial, dan kehilangan citra merek. Nah, empat metode pokok penetapan harga dalam perusahaan. Yang pertama yaitu penetapan harga berdasarkan biaya, yang kedua penetapan harga berdasarkan permintaan, yang ketiga penetapan harga berdasarkan pesaing, yang keempat yaitu penetapan harga berbasis laba. Strategi dan taktik penetapan harga untuk mencapai tujuan pemasaran. Strategi penetapan harga yaitu yang pertama penetapan harga skimming, yang kedua penetapan harga penetrasi, yang ketiga penetapan harga berdasarkan nilai, yang keempat penetapan harga berdasarkan psikologikal. Adapun taktik penetapan harga: yang pertama diskon dan promosi, yang kedua harga bundling, yang ketiga penetapan harga berdasarkan segmentasi, yang keempat penetapan harga dinamis. Materi selanjutnya yaitu pencapaian tujuan perusahaan melalui penetapan harga. Penetapan harga yang tepat dapat menciptakan keunggulan kompetitif dengan menarik pelanggan yang tepat, meningkatkan loyalitas, serta mendukung posisi pasar yang diinginkan. Selain itu, perusahaan harus secara terus-menerus memantau dan menyesuaikan harga berdasarkan perubahan kondisi pasar dan kebutuhan konsumen. Adapun definisi sumber daya manusia adalah fungsi strategi yang berfokus pada perekrutan, pelatih, dan pengembangan karyawan suatu organisasi. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan produktivitas. Pengaruh lokasi terhadap keberhasilan bisnis UKM. Yang pertama yaitu pengaruh lokasi.
Yang kedua, pengaruh yang dapat digunakan untuk pengaruh lokasi terhadap keberhasilan bisnis UKM. Yang pertama itu pengaruh lokasi, yang kedua pengaruh yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan suatu usaha. Yang pertama kinerja finansial, yang kedua non finansial, yang ketiga subjektif, yang keempat yaitu objektif. Nah, adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan lokasi dan tata ruang yang tepat untuk UKM. Yang pertama yaitu perencanaan lokasi untuk produksi barang, yang kedua perencanaan lokasi untuk produksi jasa, yang ketiga perencanaan tata ruang untuk produksi barang, yang keempat yaitu perencanaan tata ruang untuk produksi jasa. Cara melakukan evaluasi lokasi yang efektif untuk menentukan lokasi yang tepat untuk UKM. Dalam melakukan evaluasi yang efektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku dan bahan penunjang, dan dekat dengan sarana transportasi. Demikian pemaparan materi dari saya mengenai manajemen UKM. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.